Pernah nggak sih Anda lihat sebuah kebijakan baru terus mikir, ini sebenarnya bagus nggak ya buat negara? Nah, hari ini kita nggak cuma akan bahas satu kebijakan, tapi kita akan belajar cara menganalisis kebijakan apapun. Kita akan coba berpikir seperti seorang analis kebijakan yang sesungguhnya, yang pakai landasan moral dan filosofi bangsa Indonesia, bukan cuma sekedar angka-angka ekonomi. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal pinjam kacamata khusus seorang analis. Terus, kita pakai kacamata itu buat membedah studi kasus sekolah rakyat. Kita akan tanya, apakah kebijakan ini bermoral menurut Pancasila? Terus, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin kebijakan ini jadi lebih baik lagi? Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari langkah paling dasar, kacamata analis Pancasila. Anggap aja ini semacam toolkit filosofis kita. Alat-alat yang bakal kita pakai buat melihat setiap kebijakan dengan jauh lebih jernih dan lebih dalam. Sebelum kita menilai kebijakan apapun, kita harus jawab pertanyaan ini dulu. Gimana sih cara kita tahu sebuah kebijakan itu beneran baik untuk bangsa? Apa cukup cuma lihat dari pertumbuhan ekonominya aja? Kayaknya nggak sesederhana itu kan? Pasti ada sesuatu yang jauh lebih fundamental. Nah, disinilah kerangka Pancasila ngasih jawaban yang unik banget. Konsep pertama yang harus kita pegang adalah manusia monodualis. Artinya gini, kamu itu adalah individu yang punya hak. Tapi di saat yang sama, kamu juga bagian dari masyarakat yang punya kewajiban. Jadi suksesmu itu bukan cuma buat dirimu sendiri, tapi juga harus bisa mengangkat komunitas di sekitarmu. Beda banget kan sama pandangan individualis murni? Dan itu diperkuat lagi sama konsep kedua, asas kekeluargaan. Coba bayangin masyarakat kita ini kayak satu keluarga besar. Kalau ada satu anggota keluarga yang jatuh atau kesulitan, itu otomatis jadi urusan bersama kan? Intinya simpel. Di sini, kita maju bareng-bareng. Dan kalau ada yang tertinggal, kita tarik dan angkat sama-sama. Semangat gotong royong gitu loh. Oke, toolkit kita udah siap, kacamata analisnya udah kita pakai. Sekarang, ayo kita langsung praktekkan untuk membedah sebuah kebijakan yang nyata. Program Sekolah Rakyat yang diusulkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sebenarnya, apa sih tujuan dari program ini? Nah, ini yang menarik. Kebijakan ini tuh punya dua mesin penggerak yang jalan barengan. Di satu sisi, ini adalah sebuah misi sosial buat memutus rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk naik kelas. Di sisi lain, ini adalah strategi ekonomi murni buat nyetak sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung industrialisasi negara. Jadi ini bukan sekedar bantuan sosial biasa, tapi sebuah investasi jangka panjang. Sekarang, kita masuk ke jantung analisisnya. Bagian 3. Apakah kebijakan ini bermoral? Nah, ini saatnya kita benar-benar pakai kacamata Pancasila yang tadi. Dan kita lihat apakah program ini sejalan dengan jiwa bangsa kita atau tidak. Titik analisis pertama yang akan kita uji adalah prinsip yang jadi jantungnya Pancasila itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Jadi gini cara kerjanya, kebijakan ini pada dasarnya mengambil hasil kekayaan negara, misalnya dari industrialisasi, dan mengembalikannya lagi ke rakyat dalam bentuk pendidikan gratis dan berkualitas. Ini menegaskan satu hal penting, sekolah yang bagus itu hak semua warga negara, bukan komoditas atau barang mewah yang cuma bisa dibeli sama orang kaya. Ujung-ujungnya jelas, tujuannya adalah kemakmuran bersama, bukan cuma untuk segelintir orang. Dan ini pas banget sama kutipan dari almarhum Mubiarto, pakar ekonomi Pancasila. Beliau bilang, sebuah kebijakan itu baru bisa disebut bermoral kalau prioritasnya adalah nasib rakyat biasa, atau wong kito bukan sekadar menumpuk modal untuk para pemilik kapital. Oke, kita lanjut ke titik analisis yang kedua, yang akan memperdalam pemahaman kita, yaitu konsep negara kekeluargaan. Dalam konsep ini, negara itu ibaratnya orang tua. Apa tugas orang tua? Ya, memastikan semua anaknya punya bekal yang cukup untuk sukses. Artinya, negara harus turun tangan secara etis. Tujuannya adalah supaya akses pendidikan itu nggak diserahkan begitu aja ke mekanisme pasar yang liar, di mana yang punya uang yang pasti menang. Negara hadir untuk menjaga keharmonisan sosial. Dan gagasan ini akarnya kuat banget loh dalam visi para pendiri bangsa kita. Bung Hatta pernah bilang, ekonomi harus disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, program sekolah rakyat ini bisa dilihat sebagai prasyarat untuk mewujudkan mimpi itu. Logikanya, gimana mau bikin ekonomi kerakyatan kalau rakyatnya nggak terdidik? Mustahil kan? Oke, analisis moral kita kelihatannya udah cukup kuat. Tapi seorang analis yang hebat itu nggak berhenti di situ. Kita juga harus kritis. Sekarang mari kita geser sedikit kacamata kita masuk ke bagian 4, siapa untung, siapa rugi, sebuah perspektif ekonomi politik. Ingat ya, setiap kebijakan itu pasti ada dinamika kuasanya. Coba kita lihat tabel ini. Siapa yang paling diuntungkan? Jelas masyarakat kelas bawah dan juga industri nasional yang butuh banyak tenaga kerja terampil.
Terus, siapa yang mungkin rugi? Sebenarnya bukan rugi secara langsung, tapi lebih ke potensi biaya peluang. Anggaran untuk program ini kan besar sekali, bisa jadi ada anggaran dari sektor lain yang harus dialihkan ke sini. Dan yang paling penting, lihat peran masing-masing, negara sebagai penyedia, pasar sebagai penyerap lulusan, dan masyarakat sebagai pengawas aktif. Ini krusial, supaya program ini nggak cuma jadi proyek populis sesaat. Setelah kita analisis, kita bedah, tugas orang analis selanjutnya adalah memberikan masukan yang membangun. Kita masuk ke bagian terakhir, rekomendasi strategis. Gimana caranya mengubah kebijakan yang pada dasarnya sudah baik ini menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar hebat dan tetap berpegang teguh pada prinsip Pancasila. Ada 4 rekomendasi strategis di sini. 1. Integrasikan dengan koperasi siswa sejak dini, biar jiwa wirausaha dan kekeluargaan tertanam. 2. Sekolah kejuruan harus disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal, jangan sampai lulusan ahli perikanan adanya di daerah pegunungan. 3. Ini krusial banget, manfaatkan digitalisasi untuk transparansi dana, biar nggak ada yang dikorupsi. Dan terakhir, wajibkan BUMN untuk bermitra dengan sekolah-sekolah ini, biar lulusannya dijamin langsung terserap kerja. Jadi, apa vonis akhirnya? Kebijakan ini adalah sebuah fondasi yang sangat kuat untuk kebangkitan ekonomi Indonesia. Tapi, ada satu kata kunci yang nggak bisa ditawar, integrasi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik program ini bisa nyambung dengan kebutuhan nyata di dunia industri dan juga sektor ketahanan pangan. Dan ini adalah peringatan pentingnya. Tanpa sambungan atau link and match yang jelas antara lulusan dan lapangan kerja, program ini justru beresiko menciptakan masalah baru. Sebuah kelas pengangguran terdidik, punya ijazah tapi nggak punya pekerjaan. Ini nuansa kritis yang nggak boleh kita abaikan sama sekali. Pada akhirnya, seluruh analisis kita berujung pada satu pertanyaan besar ini. Apakah program sekolah rakyat adalah fondasi strategis yang kokoh untuk masa depan Indonesia, atau jangan-jangan cuma sekedar proyek populis? Jawabannya, tentu saja, ada di implementasinya. Dan sekarang, dengan kacamata analis yang baru kita pelajari bersama, Anda pun bisa ikut menilai dan mengawasinya sendiri.